Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Apriana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya melakukan praktik coaching bersama dengan teman CGB saya, yaitu Ibu Nur Asia. Kegiatan ini dilakukan pada sesi pertama. Saya berperan sebagai coach dan Ibu Nur Asia berperan sebagai coachee. Proses ini dilakukan dalam mempertimbangkan alur tirta. Latar belakang kasusnya adalah di mana Ibu Nur Asia, seorang guru TK, beliau mengalami permasalahan di tingkat peserta didik, yang mana salah satu siswanya sulit untuk berkonsentrasi dan tidak fokus dalam pembelajaran dan suka mengganggu temannya. Hal ini terjadi bukan dalam pembelajaran saja, namun berlaku juga di luar pembelajaran pada jam istirahat, sehingga mengakibatkan temannya merasa terganggu dan proses pembelajaran menjadi tidak maksimal. Untuk lebih detailnya, mari kita saksikan proses coaching berikut ini. Assalamualaikum Bu Nur, selamat malam Bu Nur Asia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur Asia? Waalaikumsalam Ibu Ria, kabarnya sehat alhamdulillah. Ibu Ria apa kabar? Ya, saya seperti Ibu juga Bu, alhamdulillah. Saya dalam keadaan sehat Bu Nur. Ya alhamdulillah. Gimana nih Bu Nur? Katanya kemarin Bu Nur ada yang mau dibicarakan kepada saya, mau berdiskusi dengan saya, ada yang perlu dicari jalan keluarnya dari permasalahan Ibu. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu sampaikan pada sesi kita kali ini Bu Nur? Begini Bu Ira, sebenarnya saya sini sedikit bingung nih tentang anak murid saya Bu Ira. Ya, dia ini ketika belajar konsentrasinya itu dia agak kurang gitu. Oke, baik. Terus dia nih selalu mengganggu temannya yang lain yang lagi fokus belajar. Jadi dia nih kalau duduk sebentar aja duduknya balik lagi dia hilang lagi konsentrasinya. Begitu. Makanya saya ingin curhat dengan Ibu Ria di sini. Dalam menceritakan hal-hal ini lah Ibu Ria. Oh iya, baik Bu. Sebelumnya terima kasih nih Bu Nur, Bu Nur Asia sudah mau berbagi cerita kepada saya ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa lebih detail lagi tentang perilaku siswa Ibu ini kalau di dalam kelas pada saat pembelajaran tuh gimana tuh sikapnya tuh Bu? Iya. Oh iya. Sebenarnya dia ini anaknya baik sebenarnya Bu. Dia mau mengikuti setiap kegiatan-kegiatan sekolah, mau dia. Tetapi kalau dalam belajar, nah itu tadi duduk sebentar aja, nah mulai lagi hilang konsentrasinya. Ya begitu Bu Ira. Terus dia nih mengganggu temannya sebelah gitu kan, sehingga temannya pun ikut tidak fokus dalam belajar itu. Seperti itu Ibu Ria. Iya Bu. Baik, jadi dapat saya tangkap dari permasalahan yang tengah Ibu hadapi ini, ada salah satu seorang siswa Ibu ini dia kurang konsentrasi dalam belajar, usil ya Bu ya, dalam artian kata dia suka mengganggu temannya, jadi konsentrasi temannya tentu juga terganggu ya Bu ya. Baik. Iya. Iya Bu Ira. Mungkin karakternya seperti itu ya kan? Iya Bu. Baik Bu, mari kita identifikasi mungkin beberapa kemungkinan penyebab perilaku siswa Ibu Nur.
Mungkin dalam pertemuan di luar jam pelajaran, siswa ibu ini memang sikapnya seperti ini, maksudnya apakah di dalam pembelajaran saja atau di luar kelas, misalkan dalam waktu istirahat, apakah dia suka mengganggu teman juga, Bu? Usil begitu, Bu? Ya, dia nih, dia di luar kelas, di luar ruangan juga Itu? dia, Oh, dia tetap juga dia suka usil sama temannya. Kadang temannya ya kena ganggu ya, kadang kan jadi menangis temannya itu. Oh, Iya, seperti itu. Kira. iya. Agak usil sedikit ya ini. Jadi kadang Itu, Bu Ira. permasalahan itu sering kita hadapi sebagai pendidik ya Bu ya, terkadang kita bingung ya Bu ya, perlu teman curhat untuk mencari solusinya. Baik Bu Nur Asia, oke Bu, kira-kira Bu Nur nih ya, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Bu Nur? Saya ingin mencari solusi Bu Ira dari permasalahan saya ini, masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu Ira. Iya Bu Nur. Oh baik, jadi Ibu ingin mencari solusinya ya Bu ya. Menurut Bu Nur nih, kira-kira nih ya Bu Nur, siswa yang baik dalam penilaian Ibu Nur itu seperti apa sih Bu Nur? Iya. Menurut saya anak yang baik itu kan anaknya dalam belajar fokus gitu ya kan, selalu berinteraksi dengan temannya baik, ya kan, bisa menerima pelajaran yang saya berikan, ya, dan dia juga tahu kan maksudnya waktu belajarnya, kapan waktu belajarnya, waktu bermainnya, begitu. Jadi dia tidak dalam belajar dia maksudnya dia tidak mengganggu temannya gitu, fokus pada belajarnya. Terus kalau waktu bermain gitu juga dia fokus gitu kan, dia tidak mengganggu temannya, seperti itu Bu Ira maunya. Jadi keinginan Ibu Nur, siswa Ibu ini maunya fokus dalam pembelajaran, terus tidak mengganggu teman, baik di dalam kelas pada saat pembelajaran dan juga di luar kelas mungkin pada saat bermain ya Bu ya. Oke baik Bu Nur. Misalkan nih Bu Nur ya, kalau pada level dari 1 sampai 10, jika Ibu nilai nih, ya kan, siswa Ibu Nur ini Ibu nilai berapa Bu Nur? Mungkin kalau sekarang mungkin di level 5 kali ya. Oh iya 5 Bu ya, mungkin karena tadi ya Bu ya, sikapnya kurang apa gitu ya Bu ya, suka mengganggu tadi dan kurang konsentrasi jadi Bu ya. Oke baik Bu Nur. Nah, jika sekarang Ibu nilai siswa Ibu itu di level 5, kira-kira level berapa sih yang Ibu inginkan nantinya Ibu Nur? Saya inginkan di level Bu Ira, di level 9 kali ya, atau 10 gitu Bu Ira. Oke baik, mantap sekali ya. Cita-cita yang bagus sekali. Kita ingin anak-anak kita ini karakternya lebih baik ya Bu ya, suka tidak mengganggu teman, konsentrasi dalam belajar. Ya itu tujuan yang sangat mulia sekali. Saya apresiasi ya Bu ya. Nah, apa nih kira-kira ya Bu Nur yang akan Ibu Nur lakukan untuk mencapai level yang akan Ibu inginkan itu tadi Bu Nur? Mungkin pendekatan dulu kali ya, bercerita, atau saya mungkin berkonsultasi ya dengan orang tuanya. Ya, seperti itu Bu Ira. Ya, jadi Ibu inginkan dalam tahap ini mungkin tadi memberikan pendekatan kepada anak yang mungkin seperti itu ya Bu ya. Kemudian betul. pendekatan juga kepada orang tuanya. Baik Bu Nur,
Jadi nih Bu Nur, dari pengamatan Ibu Nur nih, kira-kira Ya. anak tersebut inginnya seperti apa? Apakah mungkin ingin perhatian lebih atau hal yang lain membuat siswa itu berperilaku seperti itu, Bu Nur? Adakah seperti itu? Mungkin dia kurang perhatian, Bu Nur? Ya, mungkin dengan cara pendekatan kali ya, Oh dan iya. apa namanya pendekatan kepada anak itu dan memberikan perhatian lebih lah kepada anak itu agar ia dapat apa namanya diberikan dorongan, motivasi agar dia dapat mengikuti pelajaran supaya konsentrasi dia menerima pelajaran tersebut, Bu Ira. Iya. Baik Bu Nur. Jadi kira-kira nih dalam bayangan Ibu nih, Ibu ingin melakukan apa nih tadi dari pengamatan yang Ibu sampaikan tadi? Dia kan suka apa tadi, ganggu teman, kurang konsentrasi. Ibu ingin melakukan apa tadi Bu? Kira-kira? Ya, mungkin saya akan melakukan itu tadi saya bilang tadi pendekatan kepada anak itu pada murid saya yang tadi yang kurang konsentrasi tadi dan selalu berkonsultasi kepada orang tuanya untuk apa namanya untuk kemajuan perkembangan belajarnya, Ibu Ira. Ya, dan melaporkan hasilnya kepada apa namanya kepada kepala sekolah selaku pemimpin saya. Itu Ira. Baik sekali Bu Nur, langkah awal Ibu Nur ini yaitu kalau saya apa namanya tangkap Bu Nur ingin melakukan pendekatan terhadap anak itu dulu ya Bu ya, ingin mengetahui seperti apa yang diinginkan ya Bu ya, agar siswa ini berperilaku lebih baik lagi gitu ya Bu Nur. Baik Bu Nur, kita ini mungkin karena sudah dapat mungkin yang akan Ibu lakukan ke depannya, kita mungkin berada di ujung sesi nih Bu Nur. Apa nih yang Ibu dapatkan dari sesi pembicaraan kita pada kali ini Bu Nur? Mungkin saya mendapatkan solusi atas permasalahan murid saya, apa namanya, dan mendapatkan langkah-langkah yang akan saya lakukan nantinya, Bu Ira. Iya baik Bu Nur. Jadi tadi di awal Ibu mungkin belum belum mengetahui tadi. Lanjut Bu Nur. Oke, baik Bu Nur. Mungkin di awal tadi pembicaraan kita Bu Nur belum tahu apa yang akan dilakukan, solusinya apa gitu. Jadi setelah pembicaraan ini, yang ini Ibu Nur sudah bisa mengetahui solusi atau langkah yang akan dilakukan. Betul Bu Ira. Memang betul di awal tadi ya saya agak bingung ya Bu Ira ya. Tapi setelah ini ada apa namanya pembicaraan kita dengan Bu Ira nih dapat solusinya untuk menghadapi masalah saya ini. Oke, baik Bu Nur, baik. Dan ya untuk di akhir ini saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan nanti dalam menghadapi permasalahan saya. Begitu Ibu Ira. Oke, baiklah Bu Nur, alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya Ibu Nur di sini sudah tahu apa yang akan dilakukan ya Bu ya. Dan begini Bu Nur, kalau begitu gimana nih Bu Nur, minggu depan hubungi saya lagi ya Bu Nur. Saya penasaran nih Bu Nur, kira-kira planning yang kita bicarakan dari hasil diskusi kita tadi, kira-kira hasilnya gimana Bu Nur, gitu kan. Jadi saya ingin penasaran nih setelah langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi, gimana hasilnya. Dan kemudian
Saya berterima kasih sekali kepada Bu Nur sudah mau berbagi cerita, sharing terhadap permasalahan yang tengah Ibu Nur hadapi. Ya Bu Ira, saya sama-sama Bu Ira, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ira yang sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini dan mau berdiskusi dengan saya Bu Ira ya. Terima kasih Bu Ira. Bu. Ya baik Bu Nur. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Nur.